Halo teman, ketemu lagi dengan Krida Info dan Heri Krida di Snack Video. Dan kali ini saya akan bercerita mengenai infrastruktur yang ada di Indonesia, terutama fokusnya adalah infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi. Oke teman, saya saat ini berada di tol Padalarang Cileunyi atau Padalenyi di kilometer 126, dan saya sedikit ulas mengenai tol Padalarang Cileunyi ini adalah dibangun waktu zaman Orde Baru atau pada zaman Pak Harto dari Padalarang Cileunyi, kemudian disambungkan dengan tol Cipularang teman. Tol Cipularang sendiri adalah Cikampek Purwakarta Padalarang yang dibangun, diprakarsai oleh Ibu Megawati, kemudian diresmikan oleh Pak SBY tahun 2005, sehingga saat ini sudah tersambung dari Jakarta Cikampek, kemudian dari Cikampek ke Cipularang, kemudian Padalarang Cileunyi ini. Kemudian saat ini juga sedang dibangun untuk kelanjutannya teman, dari Cileunyi ke arah Dawuan di daerah Majalengka, yang kemudian terhubung dengan Bandara Kertajati. Oke teman, ini adalah mengenai jalan tolnya. Di sebelah kiri saya terlihat juga bentangan box girder yang sudah terpasang. Ini adalah jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung teman, di kilometer 120 sampai ujung daripada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini di Tegaluar, itu berada di samping jalan tol Padalarang Cileunyi ini, kurang lebih sejauh 30 km. Dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini sejauh 140,3 km yang insya Allah nanti akan diresmikan atau beroperasi pada bulan Juni tahun 2023 tahun depan. Lalu jalur kereta cepat ini juga akan menghubungkan Jakarta hingga Surabaya nanti, karena setelah selesai Jakarta-Bandung kemudian akan dilanjutkan untuk pembangunan dari Bandung ke arah Kertajati dan seterusnya. Oke teman, jadi inilah proyek yang dibangun oleh dan diprakarsai oleh Pak Jokowi, presiden kita, yang memang sangat gencar sekali membangun infrastruktur Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik itu jalan tol, kemudian juga kereta cepat, lalu pelabuhan, kemudian juga bandara, semuanya diperbaiki, hingga bendungan, irigasi dan sebagainya. Karena apa? Karena memang sudah puluhan tahun Indonesia tertinggal oleh negara tetangga sekalipun. Seperti halnya pada saat tahun 2010 saya ke Bangkok, ke Malaysia, Singapura dan negara lainnya, Indonesia sangat tertinggal teman. Sangat malu saya berada di sana. Karena apa? Karena mereka jauh lebih maju dibanding Indonesia tahun 2010. Lalu tahun 2018 saya kembali ke Bangkok, Thailand. Ternyata Indonesia sudah sejajar dengan mereka. Artinya apa? Artinya kita mengejar ketertinggalan itu dalam waktu sekian tahun saja di zaman Pak Jokowi ini. Sama halnya ketika jalan tol Soroja atau Soreang Pasir Koja yang sebentar lagi akan kita lewati, itu tahun 2002 sudah direncanakan tetapi mangkrak, dan sampai akhirnya Pak Jokowi mengeksekusinya
pada tahun 2017 yang akhirnya tahun 2019 diresmikan. Dan inilah saya akan menuju ke jalan tol Soreang Pasir Koja menghubungkan Bandung dengan Kabupaten Bandung, Soreang. Di sana seperti kalian ketahui, di sana juga ada Stadion Sijalak Harupat. Nah, ini dihubungkan dengan jalan tol di sini. Ini adalah junction Pasir Koja, di mana persimpangan antara dua jalan tol, kemudian juga di atasnya ada jalur kereta cepat. Oke, jadi saya sekarang masuk ke tol Soreang Pasir Koja, melewati jalur kereta cepat ini. Ini dia teman, sangat indah sekarang. Indonesia sangat maju. Ini dia terlihat sekali, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh Indonesia dibangun oleh Pak Jokowi. Seperti halnya kemarin Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus, KEK, di mana Mandalika sudah menarik perhatian bukan hanya Bali saat ini menjadi tempat pariwisata, tapi Lombok, Mandalika pun sekarang menjadi tujuan wisata baru karena Pak Jokowi mencanangkan 10 Bali baru. Seperti diketahui juga pada saat ini akan dibangun juga sirkuit Formula One di Pulau Bintan. Oke teman, ini saya masuk ke jalur tol tol Soreang Pasir Koja. Dan inilah yang dibangun oleh Pak Jokowi karena sempat mangkrak kurang lebih 15 tahun. Oke teman, itulah sekelumit mengenai infrastruktur yang ada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tentu saja. Dan inilah hasilnya, sangat efektif karena memangkas waktu, sehingga apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi mempercepat pergerakan orang dan barang dapat segera terrealisasi karena memicu siklus daripada ekonomi. Oke teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman.